Yoho, semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semuanya. Meskipun kita sekarang berada di New World atau New Normal, semoga ini tidak menghentikan semangat kita untuk berbuat kebaikan kepada siapapun dan kapanpun. Akagami no Sans, ia merupakan karakter yang banyak sekali fansnya. Karena kehadirannya dalam arc Marineford itu, meskipun kita ulang berkali-kali, kita masih bisa saja merasakan keepikan Sans dalam menghentikan perang besar itu. Serangan Akaido yang sebelumnya terlihat sangat susah untuk dihentikan atau susah untuk dihindari itu, dengan satu tangan, Sans mampu menghentikannya. Berbicara mengenai Sans, ketika kemarin kami mencari informasi orang-orang hebat yang menggunakan pedang, sebetulnya kami menyadari bahwa Sans menaruh pedangnya di sebelah kanan. Dan muncul sebuah pertanyaan, kenapa Sans menaruh pedangnya di sebelah kanan? Jadi, selamat datang di Mega Teori di Openime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Sans merupakan pendekar pedang yang hebat. Ketika ia di East Blue, ia pernah bertempur dengan Mihawk. Pertempuran kedua orang ini sampai terdengar hingga lautan New World. Sungguh sebuah pertempuran yang mengerikan. Dan kemarin, kami menemukan sebuah komentar yang bagus. Pada saat Mihawk mendatangi Sans pertama kali di cerita ini, tepatnya pada chapter 96, Sans berkata bahwa ia sedang tidak mood. Apakah kau ingin menantangku bertarung, Takanome? Dari perkataan Sans ini, secara tersirat seakan-akan menunjukkan bahwa Sans lebih kuat dibandingkan dengan Mihawk. Karena biasanya, orang lemah menantang orang yang lebih kuat. Dan dari pembukaan Sans yang berkata seperti ini, seakan-akan Sans sudah hafal bahwa jika Mihawk datang ke Sans, maka Mihawk berniat untuk menantang Sans berduel. Poin tambahan bahwa Mihawk adalah orang yang suka menantang orang lain untuk berduel adalah kita bisa lihat dari perang besar Marineford. Di pembukaan perang besar itu, si Chibukai pertama yang turun untuk beraksi adalah Takanome Mihawk. Mihawk langsung menyerang ke Shirohige dengan niatan mengukur seberapa jauh kekuatan dirinya dengan Shirohige. Namun, tebasan Mihawk itu dihentikan oleh Jozu sang Daimon. Kemudian, pada saat Mihawk bertarung melawan komandan divisi yang bernama Vista, Mihawk juga berduel dengan niatan mengukur perbedaan kekuatan antara Vista dengan Mihawk. Mihawk menyuruh Vista mengeluarkan jurus terbaik yang ia miliki. Namun, dengan mudahnya Mihawk menghalau serangannya. Yang kemudian Mihawk bertanya, apakah cuma itu saja? Dan Vista menjawab, jurus apa lagi yang harus kutunjukkan padamu? Sehingga, dalam pandangan kami, Sang sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Mihawk. Yang karena itulah, Sang sampai berkata seperti ini di pertemuan pertama mereka dalam manga ini. Sekarang kita kembali. Sepertinya alasannya sama seperti dengan Zoro. Sans yang selama ini mengenakan pedang di sebelah kanan merupakan Sans yang belum terlalu serius atau terlalu siap untuk bertempur. Mari kita lihat di chapter 1. Di chapter tersebut, kita bisa melihat bahwa Sans dihadapkan dengan para bandit gunung, para penjahat receh. Dengan Sans yang memiliki pengalaman bertempur di bajak laut Roger, bertarung melawan para bandit gunung merupakan hal yang mudah. Kemudian, ketika perang Marineford, sebuah perang berskala besar, Sans menaruh pedangnya di sebelah kanan. Dan lagi-lagi, ini menurut kami, Sans sebenarnya tidak siap untuk bertarung. Karena dari awal sebelum perang besar dimulai, Sans sudah memperingati Shirohige untuk menarik es agar tidak terjadi hal seperti ini. Yang mana artinya, ketika Sans datang di Marineford, ia sedari awal memiliki niatan untuk menghentikan perang ini. Bisa dibuktikan lagi dengan poin tambahan bahwa Sans menghentikan Kaido tanpa sedikit pun luka. Yang mana dalam opini banyak orang, Sans tidak bertarung dengan Kaido. Sans hanya bernegosiasi dan menyuruh Kaido pulang kembali ke Onigashima. Dan apakah nakama semua tahu? Pada saat Sans masih di bajak laut Roger, Sans menempatkan pedangnya di sebelah kiri. Bahkan setelah perang usai, Sans masih menempatkan pedangnya di sebelah kiri. Ketika Chopper Gaban berbicara pada Oden pun, Sans masih menempatkannya pada di sebelah kiri. Bahkan di sini, Sans berpose seperti siap bertempur. Rayleigh pada saat arc Sabaody pernah berkata bahwa Sans dan Buggy merupakan orang yang magang di kapal mereka. Sans dan Buggy belajar menjadi seorang bajak laut di kapal Oro Jackson. Sehingga dalam pandangan kami, penempatan pedang di sebelah kiri ini merupakan ajaran dari Rayleigh maupun Roger untuk mengajarkan bahwa seorang bajak laut itu harus siap untuk bertempur. Apalagi untuk bocah seukuran Sans yang minim pengalaman, ia harus siap selalu dan tidak boleh lengah. Sehingga sepertinya Sans yang kita lihat selama ini
merupakan Shanks yang tidak serius untuk bertempur. Dan mungkin alasan Sengoku mengikuti perkataan Shanks adalah karena Sengoku tahu betapa berbahayanya orang ini jika memang ia sedang marah atau sedang serius untuk bertempur. Ia akan menjadi manusia yang lebih merepotkan dibanding Kaido jika sedang marah. Hal ini bisa ditekankan dengan perkataan Big Mom pada Aqua Cake Island, di mana dia marah-marah bahwa andai saja waktu itu Lola ingin menikahi Pangeran Loki, maka saat ini ia bisa mengalahkan Kaido, Rambut Merah, dan Shirohige. Di sini Big Mom seolah-olah seperti mengatakan bahwa Shanks lebih hebat dibandingkan dengan Kaido, yang berarti dengan kondisi bajak laut Big Mom yang sekarang, yakni tanpa aliansi dengan Kaido atau tanpa aliansi dengan orang-orang Elbaf, maka Big Mom kesulitan untuk mengalahkan Shanks. Yang mungkin karena Kaido dan Big Mom sadar bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Shanks dengan cara sendiri-sendiri, maka dari itu mereka pun bekerja sama dan beraliansi agar bisa mengalahkan Yonko yang lainnya, terutama Akagami no Shanks. Ya, dari awal yang berniat hanya membicarakan mengenai alasan kenapa pedang Shanks berada di sebelah kanan, diskusi kita sampai melebar kemana-mana, sehingga mungkin lebih afdol jika kami memberikan sebuah kesimpulan. Orang-orang dunia One Piece sekarang tahu seberapa mengerikannya Akagami no Shanks. Duel Shanks lawan Mihawk, sebuah duel 1 versus 1 yang berlokasi di East Blue, mampu membuat orang-orang New World bahkan Shirohige mendengar betapa hebatnya duel mereka. Ini menunjukkan bahwa Shanks merupakan bukan orang yang sembarangan. Kaido yang sudah pernah dihentikan oleh Shanks sepertinya tahu seberapa mengerikannya Shanks, karena dasarnya Kaido adalah orang yang arogan, gegabah dan semangat untuk bertarung. Namun di hadapan Shanks, Kaido sama sekali tidak meninggalkan bekas luka. Big Mom sendiri menyadari bahwa dengan bajak lautnya yang tanpa rasa raksasa itu, Big Mom tidak bisa mengalahkan Kaido dan Shanks. Padahal jika dipikir-pikir, dibanding dengan banyaknya armada para Yonko, Akagami no Shanks hanya memiliki 1 kapal saja. Kemudian, alasan Shanks menaruh pedang di sebelah kanan adalah karena sepertinya di era sekarang atau di waktu yang sekarang, Shanks memang tidak berniat untuk bertarung secara serius. Ini terlihat dari awal niatan dia yang memang menyuruh Es pulang agar tidak dikalahkan oleh Kurohige. Berbeda dengan saat ia masih di kapal Roger. Di kapal Roger, Shanks harus mengikuti perkataan kaptennya. Jika kaptennya ingin bertempur, ia harus nurut dan ikut bertempur. Yang mungkin karena hal itu juga, Shanks pada saat Arc Marineford memberi aba-aba bahwa orang-orang yang ada di sana harus mengikuti perkataannya, yakni menyudahi perang ini. Dan jika ada yang tidak setuju, maka mereka akan berhadapan dengan bajak laut Rambut Merah Shanks. Dalam kondisi yang sebenarnya tidak ingin untuk bertarung itu, Shanks masih memberikan ruang bagi mereka yang memiliki niatan untuk menantang bajak laut Shanks. Sehingga bagi para fanboy Akagami no Shanks, tetaplah bersabar dalam menanti, karena karakter favorit kita ini belum diberikan panggung oleh Eiichiro Oda untuk menunjukkan seberapa mengerikan kekuatan yang ia miliki. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan terima kasih banyak untuk nakama semua yang antusias dengan Vegapunk Store. Kali ini, karena kita sedang membahas Shanks, maka kami akan memperlihatkan desain karakter lain saja, karena karakter Shanks sudah banyak peminatnya. Haha, kami hanya bercanda. Teruntuk nakama yang ingin beli case One Piece Shanks ini, nakama tahu harus beli di mana. Yap, di Vegapunk Store, sebuah tempat di mana nakama bisa membeli case handphone dari pengetahuan 500 tahun ke depan. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.